Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini spesial banget nih. Saya mau bahas makanan apa sih yang harus kamu hindarin kalau kamu berjerawat, dan makanan apa yang bagus kamu konsumsi kalau kamu jerawatan. Dan ini tidak pakai katanya. Bukan kata si ini, tapi ini based on jurnal semuanya ya. Jadi benar-benar berdasarkan penelitian. Nah, sebelum kita mulai nih, saya mau kasih tahu kalian, bagi kalian semua yang mau konsultasi dengan saya, kalian bisa chat ke nomor di bawah ini. Kan banyak yang komplain, "Dok, saya chat kok 1 minggu nggak dibalas." Kenapa? Karena 1 hari itu masuk 3.000 chat, bayangin ya. Sedangkan WhatsApp itu kan cuma bisa 2 nomor ya. Satu di handphone, satu lagi pindahin komputer. Ya, jadi itu kesulitan banget tuh untuk ngebalesnya. Makanya itu saya mengajukan sampai ke WhatsApp pusat. Dan akhirnya saya dikasih nomor khusus yang bisa dibagi ke 10 admin. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan akan dibales lebih cepat, akan dilayani lebih cepat lagi ya. Tapi jangan khawatir, semua foto yang kalian kirimkan, semua konsultasi yang kalian kirimkan ke saya, akan saya lihat langsung. Jadi saya akan kasih solusinya langsung kepada kalian semua. Jadi kalian chat langsung ke nomor di bawah ini ya. Nah, langsung kita mulai aja ya. Seberapa penting sih makanan itu bagi kalian pejuang jerawat? Penting banget. Jadi sebenarnya penyebab jerawat itu ada 2. Satu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya apa sih? Salah satunya salah pakai skincare. Pakai skincare pakai skincare yang mengandung merkuri, mengandung hidroquinone, higien yang tidak baik. Contohnya habis pegang sesuatu nggak cuci tangan lagi, pegang wajah, itu akan mempertinggi resiko terjadinya jerawat. Faktor internal apa? Faktor keturunan. Makanya itu kalau ada yang bilang, "Dok, saya ini mama papa saya jerawatan, makanya saya jerawatan." Bisa nggak? Bisa. Karena apa? Faktor keturunan ini pengaruhnya ke hormonal. Makanya itu ada yang bilang, "Dok, teman saya kok nggak jerawatan ya, datang bulan ya. Kok saya jerawatan ya?" Karena hormonalnya berbeda, dan itu biasanya faktor keturunan. Nah, ada juga nih faktor eksternal yang pengaruh ke internal. Contohnya apa? Contohnya makan obat-obatan. Contohnya makanan. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau kita makan sesuatu, itu pengaruh ke hormonal kita, sehingga rentan terjadinya jerawat. Bisa juga terjadinya stres, kurang tidur, kecapean. Nah, ini faktor eksternal yang pengaruh ke tubuh kamu, terutama pengaruh ke hormonal kamu, sehingga rentan terjadinya jerawat. Nah, makanan ini mengambil porsi yang besar banget nih. Makanya itu penting banget untuk kita tahu makanan apa sih yang harus kamu hindarin kalau kamu jerawatan. Nah, langsung aja ya. Yang pertama, makanan yang harus kamu hindarin adalah makanan yang high glycemic index. Apa itu high glycemic index? Makanan yang kaya akan gula, ya, makanan yang manis-manis. Ada banyak makanan manis ya. Hampir semua makanan itu pasti ada gulanya. Nah, kita nggak bisa hindarin semuanya. Contohnya nasi putih, dalamnya ada gulanya juga. Nggak mungkin saya bilang, hindarin makan nasi putih selamanya. Nggak mungkin. Saya cuma bisa paling bilang, kurangi makan nasi putih. Tapi ada banyak sekali makanan di luar sana selain nasi putih yang kadar gulanya tuh jauh lebih tinggi dan nggak penting bagi tubuh kamu. Contohnya apa? Minuman Starbucks, minuman Jeko, minuman yang pakai boba. Ini banyak banget gulanya. Minuman kaleng, minuman botol, itu gulanya banyak banget. Jadi ada yang bilang, "Dok, aku nggak makan kacang, aku nggak makan emping, aku nggak makan gorengan, Dok. Kok muka aku tambah banyak aja jerawatnya? Tapi aku hobi minum boba, Dok." Nah, ini minuman yang high glycemic index atau yang gulanya tinggi, ini bisa nyebabin jerawat. Apa hubungannya, Dok? Jadi kayak gini. Jadi kalau gulanya itu tinggi, dia merangsang insulin glycemic index tinggi dalam tubuh kita, dan akhirnya dia merangsang hormon androgennya jauh lebih tinggi, dan merangsang kelenjar sebum untuk produksi jauh lebih banyak, sehingga rentan terjadinya jerawat. Ini nih, makanya kamu harus hindari makanan yang kaya akan gula. Contohnya lagi apa? Kue. Contohnya biskuit. Nah, bagi kalian semua pejuang jerawat, mungkin nggak kelihatan penting minuman-minuman seperti ini punya. Tapi percayalah, minuman yang seperti ini punya buat jerawat kalian tambah rame. Ya. Yang kedua, apalagi nih? Yang kedua adalah produk susu. Apa aja tuh? Produk susu sapi, yogurt, keju, es krim.
Nah, bagi kalian yang hobi es krim, ini harus dikurangi nih. Kenapa? Karena es krim tuh dua-duanya. Satu produk susu yang mana kaya akan asam amino dan akhirnya naikin hormon androgennya sehingga kelenjar sebumnya meningkat, jadi wajah jadi lebih berminyak dan akhirnya mudah terjadi jerawat ya. Dan juga di dalam es krim manis karena dicampur lagi oleh gula. Double impact ya jadinya ya. Nah, itu harus kalian hindari ya. Termasuk juga produk susu untuk gym. Itu tinggi banget karena tinggi banget akan protein. Ya, jadi bagi kalian yang suka jerawatan, kalian harus hindarin susu, keju, dan keluarganya. Nah, yang ketiga nih, ini yang paling sering banget dan kita nggak sadar. Junk food. Ya, junk food itu apa sih? Seperti namanya, junk itu sampah, food itu makanan. Jadi kayak makan sampah, bukan makan sampah yang sesungguhnya sih. Tapi makanan-makanan yang nggak ada nilai gizinya sama sekali, tapi justru membawa manfaat jelek bagi tubuh kita. Jadi dia menghancurkan oksidan dalam tubuh kita atau kita sebutnya sebagai radikal bebas. Makanan apa aja itu? Contohnya ayam goreng, pizza, kentang goreng, hot dog. Ya, itu harus kalian hindari. Termasuk milkshake. Ya, bagi kalian yang hobi milkshake ini combo. Sudah junk food, sudah susu, manis pula. Ya, mau ngomong apa lagi lah ya. Kalau kalian nggak bisa hindarin dari yang tadi saya bilang, kaya akan gula, susu, junk food, jangan harap deh jerawat kamu bisa sembuh. Ya, dok, saya sudah hindarin makanan itu, dok. Terus makanan apa nih yang bagus untuk jerawat saya? Supaya saya nggak gampang timbul jerawat, dok. Apa yang paling bagus? Ada banyak loh ternyata makan makanan yang baik untuk tubuh kita. Salah satunya makanan yang kaya akan omega 3. Jadi omega 3 ini ternyata terbukti sebagai anti-inflamasi dalam tubuh kita sehingga dia akan meredakan jerawat dan mengurangi kelenjar sebum nih. Apa aja nih makanan yang kaya akan omega 3? Salah satunya kacang mente, kacang almond. Loh dok, bukannya kacang itu nyebabin jerawat? Itu hoax. Itu bohong dan itu tidak berdasarkan penelitian ilmiah. Karena menurut penelitian ternyata kacang itu baik untuk jerawat loh. Kacang itu menurunkan inflamasi di jerawat. Tapi dok, teman saya makan jerawat satu aja, makan jerawat satu aja, makan jerawat satu aja. Tapi dok, teman saya makan jerawat satu aja, besoknya dia langsung jerawatan dok. Bukan kacangnya, tapi karena dia alergi kacang. Ada beberapa produk tertentu yang kita dalam tubuh kita ini alergi ya atau hipersensitivitas ya sehingga waktu kita makan akan timbul jerawat. Jadi itu tidak pada semua orang ya pastinya. Jadi kacang itu aman nggak? Kacang itu aman dan sudah ada penelitiannya. Makanan apa lagi dok? Kalau saya nggak bisa makan kacang, makanan apa lagi yang harus saya makan yang kaya akan omega 3? Omega 3 itu ada banyak banget di ikan dan di seafood. Nah, bagi kalian yang pengen makan omega 3 nih, kalian bisa nikmati di ikan dan seafood. Jangan lupa, cara masaknya jangan digoreng ya. Ditim, direbus tentu akan lebih banyak manfaatnya. Yang kedua, makanan yang kaya akan probiotik atau vitamin-vitamin probiotik. Kenapa? Karena probiotik ini menaikkan mikroorganisme baik dalam tubuh kita dan membunuh mikroorganisme jahat dalam tubuh kita. Yang ketiga, nah salah satu yang saya minum setiap hari nih, green tea. Ternyata green tea itu sebagai anti-inflamasi dan nurunin sebum loh. Jadi wajah saya itu tidak terlalu berminyak ketika saya minum green tea rutin. Selain treatment tentunya ya, kalau pengen lebih cepat ya, treatment dong ya. Lebih tepat sasaran, lebih cepat ya, walaupun lebih pricey, lebih mahal ya, tapi kan lebih cepat. Kayak gitu punya kan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah semua sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena apa? Kaya akan antioksidan, kaya akan vitamin C, kaya akan omega 3. Nah, itu bagus banget untuk tubuh kalian. Nah, percayalah bahwa makanan yang sehat akan membawa dampak yang sehat bagi tubuh kamu sehingga jerawat kamu nggak timbul. Kalau jerawat selesai juga nggak pakai bekas jerawat, nggak ada flek. Ya, semuanya kulit kalian juga lembab dan sehat semuanya. Nah, mudah-mudahan tips dari saya ini membantu karena ini banyak banget ditanya loh setiap kali konsul. Dok, saya berobat jerawat, dok, treatment. Oh, treatment itu tetap penting ya. Bukan artinya kalian makan ini, menghindari makan ini dan makan ini. Nggak perlu treatment, nggak perlu pakai skincare, penting. Tapi makanan juga membawa porsi yang penting bagi jerawat kamu. Jadi kayak holistik gitu. Nggak bisa cuma makan obat tertentu, sembuh jerawatnya. Nggak bisa pakai cuma skincare ini, sembuh. Jadi kita harus obati dari semua aspek. Dari eksternal sampai dengan internal. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Jangan lupa share ya ke Facebook, Twitter, Instagram semuanya supaya banyak orang yang tahu. Dan ini berdasarkan jurnal, bukan katanya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa dikasih tahu